Ini Bang Pete, bukan cuma mencerdaskan diri dan mendengarkan podcast kita, tapi mengikuti juga sampai menit-menit terakhir. Pencapresan Mas Giring sendiri, saya lihatnya ini cuma penggiringan supaya partainya ini, partai PSI ini, masih mendapat perhatian oleh jagat nasional. Lalu ini ada lagi, belum selesai satu itu permasalahan, muncul lagi masalah Giring mau nyapres gitu loh. Come on lah gitu kan, come on gitu loh. Kagak pada mau tobat apa gimana gitu kan. Tambahan lagi, kita juga jangan lupa, sebagai orang yang less politik, kita juga harus menyadari bahwa kemungkinan besar memang Giring ini hanya gimmick, karena wong partainya aja tidak masuk threshold, bagaimana dia mau mencalonkan presiden? Iya. Jadi kan untuk puncak pimpinan bangsa ini nggak ada prosesnya sama sekali. Prosesnya cuma nego sama tukang baliho, prosesnya itu doang. tapi dengan negosiasi yang dilakukan adalah nego harga baliho. Tapi selamat malam dan selamat datang di Salam Ngontai. Sambil menyelam, ngobrol santai. Malam ini kita akan membahas topik yang lagi viral dalam beberapa hari terakhir. Dan gue akan mengubah sedikit formatnya ya. Jadi gue akan men-challenge teman-teman yang ada di malam ini, yaitu Daung, Sukabangun, Tanabang, dan Putat. Untuk menghubungkan dua fenomena yang sedang terjadi, yaitu film Tilik dan pencapresan Giring Niji, atau Giring X Niji dari PSI. Siapa yang mau mulai duluan? Bang Pete, ini film yang lagi viral nih ya, di jagat per-YouTubean. Cuman sebelum mulai nih ya, izin nih Bang Pete nih, saya mau coba melebarkan cerita Tilik ini nih, sebagai bagian dari yang namanya Bantul Extended Cinematic Universe. Kalau di Amerika itu ada DCEU, yang anak-anak DC fandom kemarin baru dimanjakan dengan trailer-trailernya The Batman dan Matt Reeves, terus Justice League Snyder Cut sama Wonder Woman 84. Nah, di sini nih kita di Indonesia ada yang namanya Bantul Extended Cinematic Universe. Kenapa extended? Saya itu mensambungkan dengan cerita lain, lagunya Jamrud yang judulnya Surti Tejo. Yang namanya Bu Tejo itu nama suaminya kan, Tejo. Nah, nama si ibu ini sebetulnya Surti. Wah. Oh, ini fakta yang baru saya tahu nih. Nah, jadi di ceritanya Jamrud Surti Tejo itu kan mereka berantem di pematang sawah kan, di malam-malam itu dibilang Surti fuck you sama Tejo. Tapi ternyata romansnya nggak berakhir di situ, mereka terus berlanjut kan. Tejo sekolah di kota, terus akhirnya pas gede jadi pemborong, balik ke desanya itu, si Surti ini anak bapak kades. Nah, sekarang gue menjenguk Bu Lurah yang di cerita film Tilik itu. Ini confirm atau hasil teori Anda sendiri? Hampir dikonfirm oleh saya. Nggak apa-apa. Maksudnya Ini kanan dari cocok logi. Kok jadi cocok logi? Cocokologi. Cuman cobalah kita lempar. Nggak apa-apa, cocok sih. Hampir Mempercayai cerita ini artinya menjadi fakta nanti. bisa. Balik lagi ke film Tilik yang sekarang ini, yang menggambarkan apa kalau menurut saya tuh realitas masyarakat Indonesia sekarang inilah. Sebentar dulu, ibu-ibu, sorry Bang Daung. bapak, Sebentar dulu Bang Daung. Saya atas teori Anda, cocok logi Surti Tejo, Bu Tejo, dan Bantul Cinematic Universe, saya memberikan aplaus dulu. Itulah yang kita harapkan dari lulusan ilmu politik. Yes. Bisa berpikir out of the box. Oke, silakan lanjut. Untuk lulusan ilmu politik lainnya yang nggak bisa melahirkan teori seperti ini, itu sampah Anda. Jadi balik ke film Tilik yang sekarang ini, itu bagi saya itu menggambarkan realitas masyarakat Indonesia yang suka menggosip. Nah, di film ini ibu-ibu pada menggosip sambil mendilik Bu Lurah kan ya, tapi nggak cuma ibu-ibu doang lah, kita semua nih, anak-anak muda, orang tua, bapak-bapak,
mahasiswa itu pasti banyak lah yang kerjaan yang ngegosip gitu. Nah, yang tokoh utamanya di situ kan Bu Tejo ya. Kalau buat saya nih, Bu Tejo ini sedang melakukan penggiringan opini. Sekali lagi ya, penggiringan. Ini gila nih, ini Gila ini. Keren, bener. nggak percuma loh, beneran. Betul kan? Dia ngomongin si Dian nih, anak salah satu di desa itu, di kelurahan itu, yang dengan informasi yang cuma setengah-setengah, si Bu Tejo ini menginterpretasikan berlebihan dan disebarluaskan ke para ibu-ibu yang ada di truk itu. Nah, dengan informasi yang setengah-setengah ini, menurut saya, jadinya ini jadi penggiringan opini dan misleading lah. Memberikan informasi yang salah ke orang-orang itu. Ini bermasalah kalau menurut saya. Gitu, Bang. Oke, jadi itu hubungannya antara tilik dengan giring. Giring ya. Bang gitu. Daung. Penggiringan. Oke, itu luar biasa banget, tapi bagus. I like it. Saya sebagai kader di mana Giring bernaung, saya pun merasa gelisah dengan pencapresan dia. Tapi apa hubungannya dengan film Tilik? Ayo coba, siapa lagi yang mau berteori-teori seperti Daung tadi? Tenabang dulu lah. Tenabang dulu senior deh. lah, senior. Film ini sama Giring ya jelas nggak nyambung lah ya. Cuman ya karena saya di challenge nih ya kan. Jadi terpaksa ngeluarin juga cocok logi nih. Ya, bagus. Itu kan lihat film itu kan ya intinya adalah tentang gosip gitu ya, tentang gosip gitu kan. Sutradaranya sepertinya sih ingin mencoba menggambarkan realita yang ada di masyarakat gitu kan. Masyarakat tuh memang mudah termakan gosip gitu kan, termakan informasi yang belum bisa diverifikasi. Ya, tapi tentunya kita tahu lah, kita merasakan juga di grup keluarga kita kan, kita paling sering kan mendapatkan asupan berita-berita yang nggak jelas gitu. Tapi tetap laku gitu di masyarakat, tetap percaya. Dan sepertinya itu adalah suatu informasi yang menarik gitu loh, karena kan ada kontroversi gitu di situ kan, orang tuh emang senang sama kontroversi gitu loh. Ini yang membuat hubungan yang Giring gitu kan, karena kan masyarakat senang gosip itu dekat dengan dunia artis, selebriti atau musisi gitu kan. Nah, makanya kenapa di sini ada peluang gitu loh buat musisi, artis, atau selebriti ini untuk lebih gampang mendapatkan popularitas. Nah, makanya dimanfaatkan sama mereka juga untuk terjun ke politik nih oleh para selebritis gitu kan. Yang ya boleh dibilang yang mungkin yang berkualitas ada lah pasti ya, tapi banyak juga yang enggak. Tapi ya mereka tetap aja terpilih karena emang ya masyarakat emang senang lah sama gosip dan hal-hal yang kontroversial, makanya mereka cepat dapat popularitas. Oke, jadi memang dari awal Tenabang nih sudah menyatakan bahwa sulit menyambung ya Tilik dengan Giring. Tapi pada akhirnya dia kalau nggak salah nih ya dari hasil gua nangkep Tenabang, masyarakat kita ini hobi banget sama gosip, menelan gosip seperti yang digambarkan di dalam film Tilik. Nah, sehingga ini dijadikan mangsa untuk politician dari dulu sebenarnya kan. Giring bukan yang pertama kan untuk menciptakan gimmick atau menciptakan gosip, menciptakan kehebohan lah. Dan ketika Giring masuk, dia sebenarnya menggunakan strategi-strategi lama, memanfaatkan hobi masyarakat kita ini mengkonsumsi informasi-informasi setengah matang. Mohon izin Bang Pete, saya ingin mencoba menghubungkan tidak keseluruhan film, tapi lebih ke satu adegan di mana waktu si Bu Tejo dan Bu siapa satu lagi itu dia lagi ngobrol sama tukang truknya si Gotrek. Supir truk, tukang truk. Ya, supir truknya itu ya kan. Nah, Gojek. Di situ kan waktu dia ngasih kayak bayaran gitu kan dibahas mengenai bagaimana suaminya Bu Tejo ini kan, saya lupa deh udah maju atau baru dibilang orang-orang dia tuh mau maju menjadi lurah juga seperti itu kan. Nah, pasti si Bu Tejonya bilang awalnya kan enggak gitu cuma pada akhirnya ketika ayo dong nggak apa-apa gitu kan, terus dia baru bilang ya kalau memang semuanya menghendaki ya masa kita mau nolak gitu kan. Nah, jadi mungkin dalam pencapresan Mas Giring ini ada sedikit bau-bau seperti itu gitu, di mana
lagi-lagi beberapa episode yang lalu kita pernah membahas tentang bagaimana partai politik di Indonesia nih nggak punya pola kaderisasi yang mumpuni gitu loh. Ketika mereka harus melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kaderisasi politik, akhirnya ujung-ujungnya ke sesuatu hal yang sangat pragmatis aja gitu. Jadi mungkin juga si Mas Giring ini di dalam organisasinya dia juga ayolah, situ kan yang udah punya fan base bla 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 bla, sehingga akhirnya ya sudahlah gitu. Jadi dia diyakinkan, padahal mungkin menyambung kata Bang Tenabang tadi ya, sebenarnya kalau secara politis track recordnya apa ya, mungkin kita belum pernah dengar gitu kan, belum pernah kedengeran. Padahal selevel presiden kita sekarang aja, ketika dia mencalonkan jadi presiden, ya gimana pun portfolio politiknya itu sudah lumayan waktu itu gitu ya. Udah pernah jadi wali kota, gubernur. Seperti itu sih. Jadi di awal saya menyorotinya hubungannya adalah seperti itu, Bang Pete. Oke, saya tuh menahan-nahan diri ya. Anda bicara-bicara tentang organisasinya Giring. Ya. Makanya saya tidak bilang namanya, saya hanya bilang organisasinya saja, Bang Pete. Oke, Putat. Kenapa nggak disebut namanya? Nggak apa-apa. Itu gue yang sebut PSI. Terima kasih Bang Pete. Partai Sawit Indonesia. Berikutnya, Putat, coba bisa nggak menghubungkan Tilik dengan pencapresan Giring? Mengenai film Tilik ya, kayaknya kan pesan dari filmnya kan sebenarnya kayaknya dia mau jadi karena gue sendiri sempat baca-baca sih mengenai baca-baca wawancara sutradaranya, kayaknya dia waktu itu dia bikin tahun 2018, waktu itu lagi mau menjelang Pilpres kan, makanya dia minta pesannya agar kan banyak hoax yang suka beredar di masyarakat pedesaan kan, sehingga waktu itu dia bikin film yang sebenarnya meminta lah gitu agar orang-orang yang berada di pedesaan tuh lebih kritis gitu ya, agar selalu mengecek dan recheck informasi yang beredar mengenai politik. Sebenarnya ini mungkin pesan ini justru sebenarnya nyambung banget mungkin sama film Giring, karena kalau nonton sebenarnya mirip film superhero, mirip banget ya nggak? Dia cerita latar belakangnya orang tuanya kena stroke gitu kan karena kerusuhan tahun 98, lalu dia rumahnya sering banjir sehingga muncullah satu hero gitu kan, satu hero yang muncul dari latar belakang yang kayaknya ngenes banget gitu, padahal sebenarnya sih banyak orang yang lebih ngenes juga sih dari dia. Nah dia kayak dia nih hero yang muncul gitu kan untuk tahun 2024. Tapi sebenarnya kalau lihat dari pesan yang dari film Tilik tadi, kita juga harus mengecek kebenaran dari dari informasi yang disampaikan di video itu, terutama mengenai premisnya dia ya, karena kan video itu kan punya premis kan. Yang pertama katanya kan politik akan bisa berguna buat orang jika jatuh ke tangan yang benar gitu kan katanya ya. Nah, kalau gue sendiri ngeliatnya kok kayaknya dia heroik banget nih ngeliatnya nih, dia kayak mempunyai pandangan bahwa jika politik jatuh ke orang yang benar, maka segala sesuatunya akan jadi beres. Loh, emang dia nggak ngelihat apa yang terjadi sekarang gitu kan. Sebenarnya kan yang sekarang kan juga mengaku adalah orang yang benar juga kan, tapi tanpa basis dukungan yang kuat gitu. Akhirnya dia juga digoyang-goyang sana kemari juga kan, sehingga kebijakan yang dibuatnya pun mungkin juga nggak benar-benar kena ke orang-orang yang mendukungnya dulu kan. Kalau dibilang kuat-kuatan, bukan mayoritas dia dulu waktu awalnya terpilih punya 60%. Tapi pada akhirnya yang marah-marah sendiri juga orang yang milih dia dulu kan. Nah, jadi itu ngomongin Jokowi. Ya kayaknya sih gitu. Jadi ini satu premis dia yang sebenarnya bisa dipertanyakan. Terus yang premis yang kedua, dia kan selalu bilang kan dia kayaknya sebagai wakil dari anak muda, bahwa nanti di tahun 2024 sekian persen pemilih itu adalah anak-anak muda gitu kan, sehingga dia sebagai orang muda dia merasa bisa menyalurkan gitu. Padahal sebenarnya kalau dipertanyakan ini sejak kapan yang namanya demografi itu bisa menjadi satu basis pemilih gitu. Sedangkan anak-anak muda itu kan spektrumnya juga banyak juga kan, kepentingannya macam-macam. Apakah anak muda yang main Bromtom gitu kan, atau yang kelas menengah gitu misal, apakah sama dengan mungkin mayoritas yang lebih besar yang mungkin agak sulit secara ekonomi. Nah, kayak yang kalau yang kayak gini-gini itu kita nggak ngecek kebenaran, nah kita jadi kebawa gitu sama logika berpikirnya dia yang menurut gua sendiri sih sebenarnya agak kurang tepat gitu. Jadi sebenarnya video Giring ini atau cerita Giring ini menjadi
calon presiden menurut gue lebih seru dan lebih layak ditonton dibandingkan film Tilik. itu. Wah, tajam Kalau menurut gue. Bang loh. Putat. Bagus episode ini semuanya mengeluarkan ilmu-ilmu yang dipelajari ekskul dulu di politik. Betul. Gini, Bang Putat, saya mau menambahkan lagi cerita saya tadi. Jadi, kan tadi saya ceritanya di Surti Tejo itu, Surti anak Bapak Kades kan. Nah, sekarang mereka menjenguk Ibu Lurah. Berarti ada peningkatan tempat tersebut, desa tersebut, dari desa menjadi kelurahan. Yang artinya ada peningkatan kegiatan ekonomi dan ada pertambahan jumlah penduduk sehingga mensyaratkan sebagai sebuah kelurahan. Artinya, ini cocok dengan fenomena Indonesia sekarang yang diceritakan bertambah kaya, bahwa kita naik kelas ya. Dari sebuah negara yang menengah bawah menjadi negara kelas menengah atas. Nah, cuman di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut ada yang masih kurang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, makanya ketika SDM-nya masih lemah dan diserbu dengan bermacam-macam kanal informasi dengan tadi saya bilang informasi yang setengah-setengah tidak matang, ada orang-orang yang akan memberikan atau sengaja memiringkan informasi yang ada tersebut. Jadinya misleading. Nah, dengan kualitas SDM masih kurang begini, itulah rentan lah orang-orang Indonesia ini digiring opini seperti itu. Nah, terkait dengan pencapresan Mas Giring sendiri, saya lihatnya ini cuma penggiringan supaya partainya ini, partai PSI ini masih mendapat perhatian oleh jagat nasional. Betulnya masalah dia nanti tetap maju jadi capres apa enggak sih, kayaknya enggak penting lah buat partainya dan enggak penting juga buat banyak orang. Tapi yang penting langkah taktikal aja ya berarti ya. Langkah taktikal untuk mempertahankan eksistensi sebuah partai yang tidak ada perwakilan di parlemen dan terancam menjadi partai buram di pemilu berikutnya. Kita ingat juga kan ya beberapa episode lalu kan kita mengkritik kan keinginan anak presiden sama menantu ya mau maju pilkada. Di situ kan kita udah kritisi bahwa ini belum punya visi misi aja mau maju gitu loh, belum jelas gitu loh, dan juga track recordnya nggak ada gitu kan. Lalu ini ada lagi belum selesai satu itu permasalahan, muncul lagi masalah Giring mau nyapres gitu loh, come on lah gitu kan, come on gitu loh, kagak pada mau tobat apa gimana gitu kan. Kita kan udah sedikit research juga kan, bahwa kita lihat kan bahwa kita penasaran juga kan, ada nggak sih sebenarnya pemimpin atau kepala negara, kepala pemerintahan di dunia ini yang berasal dari kalangan pemusik gitu, atau yang paling dekat juga kalangan selebriti. Memang ada beberapa sih, cuma kalau yang khusus dari pemusik itu kita cuma nemuin kan dari Haiti gitu. Nah, kita nih gimana nih, kita mau seperti Haiti gitu. Nah, tapi sebentar dulu. Perlu gue ingatkan juga ya, bukan kita against musician atau selebriti maju gitu ya. Bukan berarti bahwa serahkan kepada orang-orang yang berpengalaman. Enggak, karena politisi yang selama ini ada juga semuanya sama buruknya dengan musisi. Dan yang muda juga sebenarnya di negara lain banyak yang bagus, yang muda ya, bukan yang musisi. Iya, setuju. Iya, jadi memang tidak mengkotak-kotakkan musisi, artis, atau politisi berpengalaman, tapi memang dari kompetensinya, visi misinya, track recordnya. Dia track record juga nggak harus berarti dia pernah menjabat sesuatu kan, tapi track record dia di dalam menyelesaikan masalah lah. Iya, betul. Tapi gini, kalau misalnya kita lihat sebenarnya politik demokrasi ini kan memungkinkan orang dari semua kalangan untuk berkontestasi menjadi pemimpin politik gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian nih, Bang Daung, Bang Tenabang, Bang Putat dan Bang Pete ini sebenarnya apa sih list requirement aja deh? Ini gue pakai bahasa Inggris sedikit ya, kan kemarin kita udah simpulkan kita perlu pakai Inggris-Inggrisan dikit lah. Yeah. What is the list requirement untuk orang setidaknya bisa untuk maju. Kita lihat maju gitu. List apa requirement ya, berarti yang boleh nggak gue? Silakan Bang Putat. Iya, kalau gue melihatnya tadi katanya kan pertanyaannya list requirement buat seorang yang maju ke jabatan presiden atau jabatan publik ya. Nah yang pasti karena memang dia maju ke satu
jabatan yang nanti kaitan dengan proses pembuatan kebijakan gitu kan. Nah, yang pasti dia harus tahu dong kebijakan seperti apa yang mau dibuat. Nah, kalau kebijakan seperti apa yang mau dibuat itu pertanyaan sebelumnya ada masalah apa yang mau diselesaikan. Jadi sebenarnya dia harus lihat dulu nih permasalahannya apa, lalu dia mau buat apa. Jadi hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh harus jelas gitu. Karena ini sebenarnya bukan cuma masalah. Dia kan kayaknya kan jual popularitas, ingin menang. Tapi sebenarnya bukan itu yang terlalu ditanya sama orang. Kan sebenarnya dia tuh mau menyelesaikan permasalahan apa dan caranya seperti apa. Nah, itu tercermin lah misalnya dalam visi misi. Jadi sebenarnya itu sih kalau menurut gua ya kan list kan berarti paling nggak satu syarat yang seseorang harus punya ketika dia mau maju ke jabatan publik. Nah, kalau gue lihat sih, gue sih nggak tahu ya sampai saat ini sih belum lihat ya. Tapi gini loh, bagi gue yang penting ini kan nyari figur pemimpin tuh itu seperti apa gitu. Dan itu balikin lagi kita ini bernegara itu buat apa sih gitu? Kita maunya apa sih, menuju apa gitu loh. Ya kita kan mau menuju kan masyarakat yang sejahtera gitu ya, yang semua yang merata lah gitu ya ke semua orang. Jadi kita merasa hidup nyaman gitu loh di Indonesia ini. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman gue ya, waktu itu gue pernah kesempatan hidup di New Zealand. Gue ngerasa hidup di sana tuh kan nyaman banget gitu loh, nyaman, kita nggak perlu pusing masalah kesehatan gitu kan, udah ditanggung semua, pendidikan juga bagus gitu kan. Menurut gue tuh arahnya kita harus ke sana gitu. Menurut gue New Zealand tuh hampir negara yang sempurna lah gitu. Dan itu hampir seperti surga di dunia gitu loh. Jadi kita nggak perlu meng-aim bahwa gue mau nyampe surga yang jauh banget, tapi kita wujudkan dulu nih surga di dunia nih. Tapi surga di dunia dalam arti adalah kehidupan yang nyaman gitu kan, yang sejahtera. Nah, kita menuju ke situ. Nah, menurut gua ya, kalau gua melihat ya, satu hal yang paling penting untuk mencapai kesejahteraan itu, dan ini ditemukan di semua negara-negara sejahtera itu, dan semua negara sejahtera itu bebas korupsi, gitu. Hampir bebas korupsi. Makanya gue lihat bahwa pemimpin politik itu gue nggak akan percaya deh kalau dia mau membual apalah atau dia bilang memperjuangkan sesuatu. Selama dia nggak punya strategi konkret gitu ya untuk membebaskan kita dari korupsi atau menghilangkan korupsi itu, menurut gue tuh udah bullshit aja semua. Kecuali dia bilang korupsi adalah musuh besar gue ya, dan gue itu adalah prioritas utama gue untuk menghilangkan ini dari Indonesia. Nah, itu baru gue bisa lihat, oh ini kayaknya this is something gitu. Gue akan bilang seperti itu. Nah, berarti kita bisa tunggu dong si Giring bagaimana, kalau kita ngomong tadi soal Mas Giring ini ya, gimana dia punya visi itu gitu ya. Yang which is biasanya orang-orang yang kayak gini nih visinya pasti disembunyikan dulu. Selalu rata-rata begitu. Itu sebagai gantian ya, gue sekarang yang ngomong ya. Anda dari tadi udah ngomong sebagai moderator. Gue belum ngomong dari tadi. Tongkat kepemimpinan gue sebagai moderator El Primo sudah diambil alih diam-diam dalam kudeta senyap. Tapi nggak apa-apa, karena pas banget gue pengen ngomong. Karena kita buka-buka dikit lah identitas kita ya. Gue pernah menjadi bagian erat di dalam partai yang mendukung Giring menjadi presiden. Gue pernah menjadi caleg di partai tersebut untuk PSI. Di PSI ya, di Dapil Jakarta. Nah, ketika gue dulu bergabung dengan PSI, harapannya adalah sebuah partai baru yang memberikan terobosan-terobosan di dunia politik. Ketika terobosan itu secara tradisional muncul dari kelompok muda, itu masih diterima lah. Oke, fakta. Sehingga dia mengumpulkan anak-anak muda. Tapi ketika kemarin dia mendukung politik dinastinya Jokowi melalui Gibran dan Bobi, itu menurut gue udah, oh no, kalian mengkhianati apa yang mau kita dukung ketika dulu bergabung. Sekarang ketika tiba-tiba muncul Giring, bukan karena Giring itu musisi, bukan karena, kita nggak usah ngomongin dulu lah track recordnya, kita ngomongin cara tiba-tiba PSI mendukung Giring sebagai capres. Di mana prosesnya, di mana keterbukaannya gitu loh. Ketika dulu Partai Demokrat yang udah jelas-jelas partainya SBY mau bikin gimmick, bikin konvensi, itu malah sebenarnya lebih bagus gitu, ya kan? Fans club ya padahal ya. Padahal udah jelas lah SBY itu konvensinya kan cuma formalitas, tapi setidaknya menunjukkan ada nih loh, kita mau bergaya seperti di Amerika yang lebih agak maju dalam bidang demokrasinya. Nah, ini ketika PSI yang digawangi anak-anak muda yang katanya cerdas-cerdas itu nggak muncul dengan ide sama sekali. Tiba-tiba pasang baliho, bikin video 9 menit yang menurut Bang Putat lebih bagus dari Tilik.
terus menggulirkan wacana itu di media, berharap gain traction. Ya. Itu kan cara sampah. Setuju. Itu kan cara sampah memanfaatkan kegemaran masyarakat kita di dalam bergunjing, di dalam bermusik. Dia memanfaatkan. Iya. Jadi kayak, waduh, PSI yang muda kok begini ya? Iya, betul. Karena kita betul. tadi kan sebelumnya kita kritik kan bahwa kebanyakan di anak-anak pejabat ini mendapatkan privilege ketika mereka mencalonkan diri menjadi sesuatu. Maksudnya partai-partai itu regenerasinya mengandalkan privilege gitu loh. Sedangkan tadinya kita berharap mungkin PSI ini ada terobosan baru yang bisa menunjukkan partai yang modern gitu loh, berdasarkan meritokrasi. Ternyata kan enggak juga kan gitu. Ternyata enggak. Gitu loh. Dulu ketika gua maju sebagai caleg, prosesnya tuh berlapis-lapis. Karena itu tadi yang benar kata Tenabang bilang, meritokrasi, dan itu sungguh menyegarkan. Buat gue tuh menyegarkan sekali. Jadi diseleksi satu-satu, diuji kemampuannya. Tapi Benar. untuk puncak pimpinan bangsa ini nggak ada prosesnya sama sekali. Prosesnya cuma Jadi dia nego sama tukang baliho prosesnya itu doang. tapi dengan negosiasi yang dilakukan adalah nego harga baliho. Tapi ini berhubungan dengan katanya Bang Daung tadi. Dia mungkin mulai merasa bahwa dia kan nggak punya perwakilan di parlemen, terancam jadi gurem. Ya itu, ini salah satu effortnya dia untuk terus bertahan di permukaan gitu. Nah, iya, cuman susah juga suka bangun karena gini loh, mereka kan mau mengincar masyarakat yang diincar oleh PSI ini karena partainya tadinya bilang pengen modern, anak muda, mereka juga ngincar pemilih yang menurut gue udah well educated lah gitu. Nah ketika muncul kayak begini justru malah menurut gue counterproductive. Ditinggal. Basis masa mereka yang udah basis masa mereka yang well educated ini juga akan mikir lagi kan, oh ini begini banget gitu, malah makin hilang semua udah. Seperti kita. iya. Padahal gue kemarin sempet milih rekan kita Il Primo, tapi sekarang bahkan setelah melihat iklan ini, bahkan kalau Il Primo mau maju lagi nggak akan gue pilih, sorry ya. Saya juga pilih temannya Il Primo, siapa yang di daerah dapil saya itu. Iya. Itu kan dulu hebat sekali dia kelihatannya di daerah saya yang barbar itu ya, yang memang padat dan segala macam, dia menunjukkan karya gitu. Makanya saya pilih waktu 2019 itu. Iya, makanya sekarang tiba-tiba muncul baliho itu mengkhianati banget. Proses seleksinya apa? Seleksi vendor print-printan. Sama habis itu first gambarnya Bang Pete. Ini akibatnya gagal nyalek, internet tidak dibayar, jadinya jelek. Saya tegaskan ya, saya tidak bangkrut. Cuma ya, kalau cuma bayar internet saya bisa jual kursi. Cuman saya kursi aja nggak dapet di DPRD. Kalau dipikir-pikir ya. Berapa waktu itu Bang Pete? Suara lu berapa waktu itu? Coba 1.280 orang pintar. Aduh, kalah jauh Bang Pete sama Giring. Giring katanya dapat 47.000 suara di masih Jawa lebih Barat. banyak daripada viewernya podcast ini. Iya, benar. Betul. Gimana mau jadi presiden kalau untuk DPR aja dia 47.000 orang gitu kan? Dulu tuh ya ada juga yang kayak Giring gini sih, siapa? Rizal Malarangeng bikin iklan, bikin sosok, bikin studi. Cuman ketika dilihat nggak ada respon positif, ya akhirnya urung pelan-pelan. Si itu juga dulu, siapa tuh namanya? PKB siapa? Caimin kan juga udah sempet tuh gue pergi ke Jawa waktu itu kan, di sepanjang kota-kota Pantura tuh baliho-nya udah banyak. Dia. Ada gambarnya dia. Atau kayak Rhoma Irama. Partai Mesra ya. Nah, tapi kan lagi-lagi ketika Rhoma Irama, Caimin, Rizal Malarangeng menguji ombak dengan pasang baliho, pasang pengumuman, karena mereka paham itu bagian dari gimmick sebagai pelaku-pelaku politik lama gitu kan. Tapi kalau yang namanya PSI kan premis utama yang dia mau jual
produk utama yang dia mau jual kan baru, muda, apalah ya gue lupa. Transparan. Makanya suara gue kecil ya, karena gue aja lupa sama nilai-nilai ini. Ya ketika dia melakukan metode yang sama, misalnya nih, ternyata terbukti Giring cuma ngincer posisi wakil gubernur Jakarta. Itu kan kayak, ya lo apa bedanya bro gitu loh. Lu kalau harus pakai bro lagi ya. Harus pakai bro. Yeah. Kalau mau bikin gimmick, tuh bikin yang sophisticated sekalian gitu. Jangan cuma sekedar gimmick baliho, bikinlah proses seleksi capres online via Zoom meeting misalnya kayak gitu. Bang Pete, gue jadi punya ide deh. Gimana kalau kita bikin deklarasi lewat online dan nanti promosi juga Bang Pete, nama aslinya ya, sebagai calon presiden 2024. Gue yakin itu lebih viral dibandingkan si Giring. Nanti kita masukin link-linknya ke Twitter, ke IG. Gue yakin itu, apalagi nanti lu mention Lambe Tura, gue yakin itu muncul dan sangat laku. Kalau misalnya episode ini, video ini mendapat berapa ya? Sambutan 10.000 views saja, 10.000 views. Jadi netizen tolong didengar, kalau misalnya video ini dapat 10.000 views, maka gue akan mendeklarasikan diri sebagai capres. Oke. Bener loh. Kita mention ke Lambe Tura nih nanti nih. Bener loh. Bahkan maksud gue gini loh. Jangankan yang Giring yang bener-bener maju capres. Dulu kan ada tuh yang 2 orang yang bahkan dia nggak tahu apa yang presiden dan capresnya, yang 2 orang dari mana yang tukang apa tiba-tiba dibikinin partainya. Dildo. Yang si Dildo itu aja bisa viral. Iya. Nur Hadi Aldo. Iya Dildo. Iya bener dulu Dildo ya dulu ya. Bener bener Bang Pete. Gue yakin kita kalau majuin lo. Tapi gue aja ngakak gitu loh kalau gue bilang mau nyapres karena nggak punya jalurnya itu belum jadi, tidak ada prestasi apapun di dalam portofolio gue gitu. Nanti kita buat gimmicknya, tenang aja. Kan di Indonesia dibikinin. Prestasi nggak penting, yang penting gimmick ya kan. Jadi challenge berikutnya, kalau challenge dari podcast ini adalah menghubungkan film Tilik dan film Giring. Challenge berikutnya gimana caranya kita ngegolin Bang Pete, moderator Il Primo dari Capres 2024. Ya. Gimana? Setuju juga. Apalagi nanti orang pada nyari tahu kan tentang lu kan. Terus tahu dia adalah cucunya seorang yang namanya dia jangan dulu. Karena gue mau bikin challenge lagi. Gue mau giveaway nih. Siapapun yang bisa menebak identitas asli gua dan clue-clue yang kita kasih, gue jadiin cawapres. Saya bisa. Pilih. Nggak bisa. Anda ini nggak boleh. Aduh, udah gila, bener-bener. Kalau gue boleh menyimpulkan atau inventaris jawaban-jawaban kalian, hubungan Tilik dengan Giring emang nggak ada yang direct ya, nggak bisa dibandingkan seperti film Godfather dengan pencalonan Gibran sebagai wali kota Solo. Tapi ada kesamaan bahwa kondisi sosial yang digambarkan di Tilik itu kondisi sosial yang berusaha dimanfaatkan juga oleh Giring dengan segala macam gimmicknya dia. Itu yang paling kuat sebenarnya. Bener begitu nggak, guys? Betul ya. Memang harus ada giginya, Gibran, Giring. Oh iya benar juga Anda. Gimmick gitu loh. Gimmick Gibran Giring. Ya. Satu lagi, kenapa podcast ini awalnya tuh topik ini nggak menarik buat gua awalnya, karena merasa kayak ini kan stunt ya, publicity stunt yang umum terjadi lah di dunia politik kita. Tapi setelah gue pikir-pikir, ini momentum yang bagus juga untuk menyadarkan orang, untuk para pendengar kita yang tercerahkan sekitar 1.100 yang pernah mendengar podcast kita. Banyak kan kadrun ya, tapi. Ini juga pasti kadrun yang denger ini. Tapi nggak apa-apa, karena memang yang mau kita cerahkan kan kadrun. Iya, benar. Iya, benar. Kalau ada istilah
Tuhan tidak turun buat orang yang tidak Betul. berdosa atau orang suci. Betul. Setuju. Setuju nggak, Bang? Setuju. Suka bangun. Setuju. Lanjutkan. Silakan lanjutkan. Oke, jadi ini untuk orang-orang yang tidak suci pikiran politiknya, saya mau bertitah. Anyway, maksud gue gini, untuk para pendengar kita gitu ya, kita pengen ngasih tahu bagaimana sih cara menyikapi publicity stunt di dalam politik. Itu kan dari awal kita udah selalu bilang kan, tinggalkanlah itu politisi-politisi dengan omong besar, tanpa visi misi, tanpa konsep-konsep yang jelas. Tapi khususon kasus PSI, ada satu hal yang harus kita ajarkan, bahwa ketika sebuah partai berusaha mendobrak dengan terobosan, tiba-tiba dia mengulang perbuatan partai-partai jadul, ini sebenarnya red flag, alarm besar gitu loh, bahwa kalau misalnya dulu PSI tembus di parlemen, jangan-jangan dia tidak ubahnya seperti partai-partai yang ada gitu loh. Iya, betul. Dan ini sebenarnya fenomena, lagi-lagi, ini fenomena bukan cuma di PSI doang. Kita ingat sebenarnya, PKS dulu juga sama kan? Sama. PAN juga sama. Sebagai pemilih PKS, gue juga dulu merasakan hal yang sama. Iya. Memang Demokrat. Dulu saya milih Demokrat. Anda dulu milih Demokrat 2004. Ingat saya waktu itu di rumah Anda, nggak salah. Anyway, jadi pola-pola seperti ini, mau seciamik apapun, dia jujur aja sih, gue belilah ide-idenya PSI. Gue dulu beli, gitu kan, makanya gue gabung sampai nyalek segala macam. Yang ternyata tidak ubahnya seperti partai-partai jadul. Jadi ketika kita para pendengar benar-benar bertanya apa yang harus dilakukan untuk negeri ini, harus lebih banyak dengerin podcast kita, itu satu ya, itu jelas. Iya. Lebih sering. Yang kedua, yang paling pertama, pintarkan diri Anda sendiri. Nggak bisa berharap kayak, ya kita nunggu deh calon yang... Enggak. Pintarkan diri Anda, sehingga ketika ada orang-orang yang seperti Giring, seperti Gibran, seperti kami itu maksudnya koalisi aksi itu ya. Itu Anda punya kemampuan berpikir untuk menghajar mereka gitu loh. Ini Bang Pete, bukan cuma mencerdaskan diri dan mendengarkan podcast kita, tapi mengikuti juga sampai menit-menit terakhir. Iya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tekan tambahan lagi, kita juga jangan lupa, sebagai orang yang les politik, kita juga harus menyadari bahwa kemungkinan besar memang Giring ini hanya gimmick, karena wong partainya aja tidak masuk threshold, bagaimana dia mau mencalonkan presiden? Iya. Jadi kan ini jelas gimmick gitu. Untuk sementara ini ya pasti gimmick. Udah pasti gimmick. Makanya kita itu himbauan Daung tadi itu lucu. Himbauan Daung supaya agar pendengar itu mendengarkan podcast ini sampai menit akhir, tapi di menit akhir sekarang ini baru dikasih himbauan. Loh, pencerahannya ada di menit akhir itu. Di awal. Di awal kita bilang, kalau Anda mau benar-benar tercerahkan, gitu. Cerdas, ya. Iya. Dengar ini sampai akhir, jangan awal Tapi aja. dipindahin aja, Bang Pete, ke depan kan itu yang ada Iya, lagunya tuh. itunya di teasernya itu benar. bisa. Itu lama-lama jago loh, ngedit semua. Bikin apa aja. Oke. Jadi itu tadi unek-uneknya, unek-unek gua sebagai mantan bagian kok mantan, kok masih bagian sih? Sebagai bagian dari Kan bentar lagi dipecat gara-gara ini. Kalau dipecat ya makin membuktikan. Iya. kan bahwa Ini dia kayak cerita filmnya siapa? M. Night Shyamalan, yang filmnya dulu Glass, terus Split, ternyata berhubungan dengan film yang kayaknya nggak nyambung dulu, Unbreakable. Kita nggak tahu, ternyata disambung-sambungkan, ternyata beneran ini sebuah sequel film. Cerita kita nyambung dari Surti Tejo, cerita Bu Tejo Tilik, penggiringan opini ke PSI, itu semuanya nyambung, termasuk ke saudara sendiri sebagai salah satu kader partai tersebut. Ya. Oke, kalau gitu kita simpulkan aja deh closing remarks dari masing-masing, silakan. Gini, singkatnya itu tadi banyaklah kita menyambungkan dari
Dari mulai lagunya Jamrut yang lama sampai cerita personal kita di antara salah satu dari kita berlima ini. Tapi kesimpulannya adalah supaya terhindar dari misleading information seperti ibu-ibu ini yang gampang dipengaruhi oleh satu cerita yang sumbernya nggak jelas. Itu banyaklah pemirsa podcast ini untuk mencerdaskan diri dengan cara mendengarkanlah orang-orang kita ini, mendengarkan podcast kita semua ini, dan jangan cuma semenit 2 menit, tapi diikutilah sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, comment, likes, dan hit the bell button. And so that's it for me. Let's move on. Oh, harus pakai bahasa Inggris biar kita. Itu juga penting. Harus orang harus tahu bahwa kita bisa bahasa Inggris semuanya. Iya. Lanjut, Suka Bangun. Ya, kalau saya pikir itu tadi, mimpi adalah kunci. Nah, tapi sayangnya di dunia nyata, mimpi juga harus disertai dengan perbuatan. Seperti iman dan amal. Ya, jadi kita lihat aja, memang pencalonan Mas Giring ini hanya sebuah iman tanpa amal, atau amal tanpa iman. Gitu. Jadi kita aja. Kenapa jadi acara apa namanya, kalau acara keagamaan tuh istilahnya apa sih? Gue lupa. Ya itu. Karena ya itu tadi, kalau saya lihat dia mau dicalonin oleh sebuah partai yang lulus threshold aja nggak lolos. Jadi kan ini sebuah memang pendidikan politik atau memang menunjukkan kegelapan politik di negara kita ini, bahwa gini masih lebih dimajukan daripada dia koar-koar mengajukan diri jadi presiden. Mendingan dia konsolidasi ke dalam, melihat lagi, evaluasi apa yang membuat mereka mungkin kemarin 2019 belum berhasil dapat kursi, tajemin lagi visi misinya. Kan sebaiknya begitu, daripada ini dia ingin tetap ada di permukaan tapi dengan cara yang seperti mengutip Bang Pete tadi, cara lama juga akhirnya yang dikeluarin. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Tenang, Bang. Iya, buat Anda, Giring. Ya, kalau Anda memang sangat berhasrat menjadi presiden, ya harus beranilah tampil melalui serangkaian seleksi yang jelas gitu loh. Harus pakai bahasa Inggris juga nggak nih gua nih? Dia udah capek tiap hari ngomong Inggris. Capek gua emang. Ya, makanya gitu. Harus berani lah gitu. Jadi jangan cuman jangan cuman bilang di video bahwa ya ini gue mewakili orang baru, tapi ya tunjukin lah bahwa lu mewakili sesuatu yang baru gitu loh, dengan cara yang baru juga, jangan mengulangi cara-cara yang lama. You have to walk the talk lah gitu loh. Bahasa Inggris juga. Inggris keluar akhirnya. Oke, Putat siapin bahasa Inggrisnya. Udah, ayo. Kalau gua pesan terakhirnya, ingat ya bahwa Tuhan datang bukan buat orang-orang yang suci, tapi buat orang-orang yang berdosa. Nanti lu kata, enggak, gue udah gak ada lagi mau sampaikan. Oke, terima kasih tadi ya semua udah pada ngasih closing remarks ya, dan suara kita bulat. Bahwasannya kami berlima itu berpesan kepada Bro Giring. Please, jangan perlakukan kami, masyarakat Indonesia, seperti partai-partai jadul, politisi-politisi busuk memperlakukan Indonesia selama ini. Keluarlah dengan produk-produk baru, dengan inovasi, dengan kecerdasan-kecerdasan khas anak muda millennials. Benar begitu, teman-teman? Betul. Nah, dan dengan demikian saya tutup podcast kita malam ini. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Salam ngontai sambil menyelam, ngobrol santai. Dadah. Dadah.